Hai guys, ketemu lagi di konten Kang Ikang. Kali ini semakin seru guys. Gue tambahkan 9 informasi update dan juga giveaway ya, di partai semifinal ini antara Inggris dan juga Denmark. So guys, ikutin terus konten ini ya. Thank you. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di konten Kang Ikang. Guys, tetap semangat ya pokoknya teman-teman semua, mudah-mudahan sehat gitu kan. Yang udah lihat prediksi gua sebelum ini gitu kan, gua udah buat Italia dan juga Spanyol guys. Jadi sama seperti Italia Spanyol, gua juga bakal memberikan giveaway baju ya. Nah, ini tadi gue pakai baju yang hijau, ini yang merah. Jadi tukeran aja karena memang ini dua baju andalan gue guys. So, buat yang pengen baju ini lihat di deskripsi aja ya. Jadi udah gue jelasin di konten sebelumnya gitu. Oke. Teman-teman bisa lihat di deskripsi aja. Oke guys. Buat yang beruntung sekali lagi silakan. Kalau misalkan teman-teman minat gitu, lihat deskripsi, komen gitu ya guys. Oke. Karena nanti banyak yang akan kita bahas guys. Oke ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang selalu support gua gitu kan dari awal sampai akhir, nge-like, komen segala macam. Ini juga ada unsur misalkan teman-teman kalau misalkan mau memberikan semangat lebih buat gua juga bisa melalui donasi guys. Jadi ibaratnya teman-teman bisa nyawer nih. Sekarang bisa nyawer gua, ada linknya di deskripsi. Atur nuhun yang udah sawer gua, yang udah memberikan semangat gua gitu kan. Itu memicu gua untuk terus bikin konten-konten seperti ini dan semakin update nanti datanya, semakin baik lagi kontennya. Mungkin nggak di sini aja latarnya gitu kan, takut teman-teman bosan, mungkin nanti latarnya kita ganti gitu kan. Ya demi itu mudah-mudahan teman-teman juga ada dukungan gitu kan, ada support buat gua. Sekali lagi terima kasih yang teman-teman udah nyawer gua, ngedukung gua dalam bentuk komen, like gitu kan, bahkan di nyawernya guys ya. Silahkan di deskripsi linknya. Sekali lagi terima kasih guys, mantap yang udah nyawer gua, terima kasih, atur nuhun. Oke, langsung aja nih kita mau bahas pertandingan antara Inggris dan juga Denmark. Waduh, udah nih dia tinggal partai terakhir di semifinal nih guys. Ini akan menjadi penentu siapakah yang akan masuk ke final ideal gitu ya. Karena dua tim ini juga sama-sama kuat. Kita lihat unsur X-nya dulu ya. Jadi Italia lagi, Inggris dan juga Denmark ya. Karena gue barusan bikin konten Italia, jadi masih kegelibet lidahnya guys. Ini unsur X-nya mainnya di mana guys? Itu mainnya di Wembley. Jadi ini unsur X yang pertama adalah Inggris main di tuan rumahnya sendiri nih guys, di Wembley, di hadapan publiknya sendiri. Wah, gitu kan kemarin udah waktu lawan Jerman ya kan, main di Wembley. Sekarang di semifinal ketemu lagi, main di Wembley lagi. Wow, ini ada apa dengan Inggris gitu ya, gitu kan. Ini apakah unsur hoki segala macam gitu. Who knows gitu guys ya. Jadi emang artinya kita lihat unsur X lainnya gitu ya. Selain misalkan Inggris adalah tuan rumah, ternyata Inggris juga menurut peringkat FIFA ranking keempat ya, Denmark ranking ke-10. Prestasi di Euro, Denmark pernah sekali juara tahun 1992, sedangkan Inggris hanya mampu peringkat ketiga aja yang terbaiknya guys di tahun 1968. Tetapi itu bisa jadi motivasi tambahan buat Inggris juara ya. Who knows gitu ya. Denmark juga berpengalaman juga gitu untuk juara, dia punya gengsi juga di sini gitu guys, sama-sama gitu ya. Nah sekarang nih ya, kalau tadi Inggris itu tuan rumah hokinya, hoki lainnya kalau menurut gua ya, gua unik nih sama Inggris ini nih ya, heran gua. Jadi ini adalah pertama kalinya ya guys, rekor unik ya. Mudah-mudahan aja gua nggak salah gitu ya. Gua setelah gua mencari penelusuran dari Euro tahun 2000 ya, dari tahun 2000 Euro tahun 2000 sampai dengan sekarang nih 2020, belum pernah ada juara grup itu yang nyetak cuma 2 gol ya, dapat poin 7 terus lolos. Ini baru pertama kali ini rekor unik nih. Gue bingung gitu ya, cuma 2 gol doang Inggris, ajaibnya bisa poin 7 lolos gitu. Ini dari tahun 2000 gue cek datanya itu nggak ada juara grup gitu ya, dari Euro 2000 lah setidaknya 5 Euro ke belakang gitu, belum pernah terjadi nih, belum pernah. Jadi ada apa gitu dengan Inggris gitu ya, gue bingung gitu ya, gue unik aja gitu.
Gue cari, gue penasaran datanya gitu kan. Ini apa unsur hoki nggak jelas gitu kan. Pas kemarin lawan Jerman juga kan main di tuan rumahnya sendiri di Wembley gitu ya. Jerman akhirnya kalah 2-0 gitu kan. Pas banget sekarang ketemu lagi sama Denmark di tuan rumah lagi dia. Ya begitulah. Jadi ini keunikan Inggris gitu ya. Hoki atau entah apapun itu ya, walau alam gitu. Gua cuma memperhatikan data, gua cari ternyata memang belum pernah ada, guys. Itulah gitu ya. Terus Inggris ini juga satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan di Euro nih, guys. Dari 5 pertandingan dia sama sekali gawangnya masih perawan. Waduh, gile. Ini ada apa gitu dengan Inggris gitu ya. Total bahkan kalau kita tarik dari 10 match sebelumnya, Inggris cuma kebobolan 1. Kalau kita tarik lagi, dipanjangin lagi dari 10 match, Inggris cuma kebobolan 1, Denmark udah kebobolan 6 gol. Jadi pertahanan Inggris juga cocok juga gitu, kuat gitu ya. Set gitu. Ini ketemunya pantasnya mungkin sama Italia ya, tapi nggak tahu ya. Gue bikin konten ini Italia sama Spanyol belum main ya, guys gitu ya. Sama-sama kuat pertahanan ini. Oke. Yes, jadi itulah keunikan Inggris. Nah, tetapi nih, gue punya unsur X terakhir nih, guys ya. Ini ada keunikan lainnya di Denmark, tapi ini Denmark. Jadi seimbang. Gue cari keunikan Denmark apa ya? Ternyata kalau misalkan kita lihat di 2016, guys ya, itu juaranya siapa? Portugal. Tetapi Portugal juga unik. Waktu tahun 2016, dia di grup itu terseok-seok, guys. Dia di grup itu terseok-seok hanya 3 kali seri, ya. 3 kali seri ya, waktu di 2016 Portugal lolos dengan poin 3 sampai akhirnya jadi juara. Nah, ini mirip-mirip nih sama Denmark. Denmark awal-awal juga terseok-seok, kalah 2 kali, terakhir menang, ya kan? 4-1 apa kalau nggak salah tuh, lawan Rusia kalau nggak salah ya. Cet aja, poin 3 lolos dia. Nah, ada keunikan gitu. Apakah nantinya ini chemistry 2016 dengan Portugal terseok-seok di awal gitu, dengan Denmark yang juga terseok-seok di awal, apakah nanti ada chemistry-nya gitu ya? Chemistry-nya sama-sama 3 poin gitu, lolos ke babak berikutnya dengan 3 poin aja, guys. Ini ada chemistry juga nih Denmark nih ya. Kita nggak pernah tahu, ini namanya unsur X, guys ya, yang gua coba teliti, gua coba lihat gitu ya, keunikan-keunikan. Ternyata oh, Portugal juga 2016 terseok-seok gitu, nggak ada yang menduga gitu ya. Portugal bisa juara gitu, lolos ke babak berikutnya juga peringkat ketiga, padahal ya cuma 3 poin. Denmark juga sama 3 poin. Jadi apakah nanti ada unsur hoki Inggris ataukah nanti chemistry Denmark? Who knows ya. Tapi itulah unsur X-nya, guys ya. Jadi untuk meningkatkan tensi gitu ya. Jadi sekarang ada yang baru, ini adalah statistik head to head pemainnya. Jadi di Italia Spanyol gue udah buat juga. Sekarang Denmark sama Inggris juga gue udah buat juga nih. Jadi gue di sini menampilkan 2 sosok, guys ya. Sosoknya itulah penyerangnya antara Harry Kane dan juga Kasper Dolberg ya. Agak kebelibet udah gue. Jadi 2 pemain ini ya, gue harapkan memang diturunkan ya, karena gue bingung nih. Dolberg lagi on fire, tetapi Poulsen sebenarnya kan dia super subnya Poulsen kemarin udah dimainin, udah diturunin ya, jadi udah mulai dimainin tuh. Tetapi kalau feeling gue ya, kalau misalkan gue sebagai pelatih gitu ya, kayaknya Dolberg lebih on fire gitu kan. Dia udah ngegolin 3 kalau nggak salah ya. Jadi lihat statistiknya gitu ya. Tapi Ken juga sama nih, 3 gol juga, guys. Jadi diantara 2 orang ini teman-teman bisa lihat lah statistiknya, agak sama, mirip-mirip gitu ya. Agak sama, mirip-mirip, tinggi badan juga mirip, semuanya hampir sama lah. Cuman pengalaman Ken lebih banyak mainnya. Dia mainin 58, sedangkan Dolberg 29 gitu ya. Jumlah gol juga banyakkan Ken, tetapi ketika di Euro mereka sama gitu, semuanya mencetak sama-sama 3 gol. Ya, sama-sama belum pernah assist juga. Jadi artinya ya mudah-mudahan aja si Ken sama Dolberg dimainin. Kalau misalkan nggak dimainin juga ya mungkin ya itu gantung pelatih. Cuman gue feeling gue ya mudah-mudahan Dolberg main, Ken main gitu ya, biar sama-sama on fire nih dua orang ini gitu, guys ya. Nah, nyambung ke situ, kita turunin dulu nih line up nih. Oke, guys, ini dia line up hasil ulikan gua gitu ya. Mudah-mudahan aja mirip dengan apa yang nanti diturunkan sama pelatihnya masing-masing. Nah, ini dia nih. Cas. Tung. Mana nih belum muncul. Nah, itu dia nih. Kira-kira kalau misalkan dari tim Inggris gitu ya. Nah, kemarin Jadon Sancho udah diturunin gitu, guys ya. Sama Sterling juga sama-sama tune in juga gitu kan. Tetapi gue perhatikan kalau misalkan ya pemain Inggris ini
kunciannya selain di back itu di trio ini yang sulit tergantikan ya, Mason Mount, Phillips sama Rice nih. Kalau gue perhatikan ini juga dia mampu meredam serangan-serangan dari tim lawan gitu ya. Bisa jadi ini adalah kenapa gawang Pickford masih perawan sampai dengan sekarang itu. Nggak ada yang tahu, tapi gue perhatikan nih 3 pemain ini kuncian juga kayaknya ya. Nah kalau dari Denmark gitu ya, dari Denmark ini dari Kasper Dolberg sendiri yang lagi tune in gitu ya, mudah-mudahan emang dimainin. Delaney yang kemarin ngegulin juga kayaknya dimainin guys gitu ya. Nah ini tadi semuanya nih, ini juga Denmark juga patut diwaspadai semuanya gitu, tim-tim bagus di semifinal, nggak ada yang tim jelek guys, pasti itu semuanya tim-tim bagus semua gitu ya, udah pasti gitu. Nggak mungkin mereka 2 tim ini mampu ke semifinal kalau mereka mainnya jelek gitu, nggak. Jadi ini semuanya bagus gitu kan. Mudah-mudahan dengan bayangan tim yang bakal diturunin ini gitu, mereka bakal greget mainnya, kita lebih seru nontonnya. Nah buat para fans tim Inggris maupun Denmark ya, kita harapkan semuanya on fire ya. Nah teman-teman itu udah lihat statistiknya gitu, statistiknya apa, line up-nya kita lihat nih sebelum bicara statistik gitu ya. Ini kita lihat dulu nih rekapan 5 partai sebelumnya, ini di Euro semua, Inggris dan juga Denmark gitu ya. Oke, ini yang lebih intimnya nih, mereka ketemu pertama kali ya dari 5 partai sebelumnya itu adalah mulai dari tahun 2005 gitu ya. Ini yang terupdate 2005 mereka terakhir gitu ya, 5 partai terakhirnya 2011, 2014 sampai dengan 2020 di UNL ya, UEFA Nations League ya itu. Jadi kalau dilihat sekilas gitu ya semuanya ini gitu ya, kita bisa lihat datanya ini, kita rekap nih semuanya. Cuk. Nah ini dia guys, data rekapan gua sampai dengan yang terupdate. Nah ini dia nih, ini data sebelum adu penalti ya, jadi supaya nanti masuk semua hitungannya. Menang Inggris 4 kali ya, seri sekali. Oke. Sedangkan Denmark menang 3 kali ya, serinya 2 kali, berarti kalah 2 kali ya. Kalahnya sama siapa nih? Sama Finland kalau nggak salah ya, sama Belgia ya kalau nggak salah ya, dia kalahnya ya. Ya guys ya, sama Belgia 2-1 dan Finland 1-0 nih ya. Jadi itulah pengalaman Denmark kalah. Ball position agak rapat semuanya, tapi dari produktivitas Inggris plus 8 gitu ya, dari 8 ngegolin 0 gitu ya, nggak pernah kebobolan. Sedangkan dari Denmark 11 sama 5, jadi plus 6, agak selisih ya. Jadi plus 2 nih, Inggris lebih unggul 2 gol nih kalau dari rekapan sebelumnya gitu ya. Nah agak cenderung berimbang. Sekarang kita lihat statistik ketika mereka bertemu ya, mereka memang sama-sama menang 2 kali guys. Jadi Inggris menang 2 kali, Denmark menang 2 kali, sisanya seri sekali. Berarti kuat nih, ada kecenderungan kuat gitu kan. Ball position menang tipis lah Inggris ya, 53 berbanding 47 semuanya gitu kan. Ngegolinnya ternyata lebih produktif 2 gol Denmark. Jadi agak imbang nih dari data yang Inggris di sini tabel 1+2 gitu ya, lebih unggul 2 gol. Di sini juga Denmark lebih unggul 2 gol gitu ya. Nah inilah ketika tim yang hebat berdua ini muncul seperti ini mungkin statistiknya ya. Setelah direkap-rekap, nah kita tampilkan nih tabel ketiga guys. Ternyata kalau tabel ketiga hampir semuanya dominan kalau di grup itu adalah Denmark yang lebih agresif guys. Jadi Denmark itu dari shot on goal, shot off goal gitu kan, tendangan meleset ya, shot off goal, corner kick gitu ya, mereka lebih agresif ini semuanya Denmark ya. Tetapi kalau kita perhatikan, yang paling gue perhatikan itu adalah gol babak 1 sama babak kedua. Ini indikatornya, indikator peningkatan tensi di babak kedua. Mereka sama-sama 6 gol. Nah lagi-lagi sama nih, sebelumnya Italia sama Spanyol 7 ya, sekarang Inggris sama Denmark sama-sama 6. Nah emang tim-tim hebat ya seperti ini mungkin statistiknya ya, kembar gitu ya. Jadi mereka ada lonjakan gitu, tetapi lonjakan Inggris lebih banyak gitu ya, lebih banyak 4 gol di babak kedua dari 2 ke 6 gitu. Sedangkan Denmark juga sama-sama gitu ada lonjakan. Memang Denmark lebih agresif di babak pertama gitu dibandingkan Inggris. Tapi Inggris di babak kedua itu lebih gempurnya, lebih dahsyat lagi. Jadi mereka sama-sama nih di babak kedua mereka ada lonjakan, tetapi Inggris lebih powerful di babak kedua gitu ya.
Oke guys, nanti kita lihat tabel keempat gimana narasinya. Teman-teman juga sambil lihat nih. Kalau dari tabel keempat, semuanya kecenderungan ketika mereka bertemu, Inggris lebih menguasai jalannya pertandingan dari mulai shot on goal, shot off goal gitu kan, corner kick. Nah, gol babaknya memang artinya pengembangan di tabel kedua ya tadi kan gitu kan. Jadi Inggris sama Denmark sama-sama gitu ya. Ini ada stabil di babak pertama gitu ya. Mereka lebih agresifnya kalau mereka ketemu di antara Inggris dan Denmark. Nih beda nih. Kalau di tabel ketiga dia di babak kedua gitu ya, tapi ketika mereka bertemu di tabel keempat, mereka agresifnya di babak pertama dua-duanya nih. Jadi saling gempurnya di babak pertama, berkebalikan nih dengan tabel ketiga. Kalau tabel ketiga babak kedua gitu ya, ternyata kalau ketika mereka bertemu babak pertama mereka lebih agresif gitu. Babak kedua cenderung turun ininya guys, tensinya. Mungkin capek gitu ya, habis ngegempur-gempur di babak pertama, mereka langsung ngos-ngosan, pokoknya mah langsung gempur, serang gitu kan. Itu lebih cenderung begitu datanya guys. Nah nih teman-teman semuanya lihat kan, udah lihat ya tabel 1, 2, 3, 4 gitu ya, bahkan tabel statistik head to head penyerang gitu ya teman-teman, semuanya dikira-kira gitu, kira-kira nih untuk fans Inggris sama fans Denmark nih, mana yang lebih berpeluang untuk ibaratnya menang gitu ya teman-teman. Ya pasti kalau fans Inggris, oh Inggris lah gitu kan. Kalau fans Denmark, Denmark lah ya terserah gitu ya, datanya seperti ini guys gitu. Gue mah bebas aja ya teman-teman, silakan menimbang-nimbang semua itu gitu kan, berpeluang apa gimana. Teman-teman harus menyiapkan mental, intinya sekali lagi siap mental itu dalam artinya ya siap kalah siap menang gitu guys. So teman-teman udah dikasih ini gitu kan, tapi kita intip nih, biasa kita intip ya biar tahu gitu ya siapa sih yang lebih diunggulkan di luar sana gitu. Nah kita tarik odds. Nah di sini membuktikan memang artinya dari data statistik segala macam gitu, mungkin performa terakhir gitu ya, kecenderungan orang ini ternyata memang Inggris lebih diunggulkan guys ya. Itu faktanya, ini tabel odds ya. Narasi tabel odds mengatakan Inggris lebih diunggulkan ya. Bahkan dimulai dari 0,75 sampai dengan 1,5. Wow, berarti udah yakin nih pendukung Inggris ya. Tapi kan Denmark juga bukan tim ecek-ecek gitu. Siapa tahu Inggris di pendukungnya malah jadi sedih gitu kan, malah bukan senang malah sedih ya. Nggak tahu, unsur hoki segala macam semua kan campur aduk guys ya. Kita nggak ada yang tahu gitu apakah kehokian Inggris berlanjut gitu kan, ataukah chemistry Denmark gitu ya yang di 2016 gitu ya berjalan gitu. Nggak ada yang tahu guys. Nah teman-teman silakan nanti menimbang-nimbang itu, mempersiapkan mental segala macamnya untuk menghadapi nanti partai ini siapa yang akan keluar jadi pemenang, karena harus ada pemenangnya guys gitu ya. Kita lihat nih, kalau misalkan itu ya gue punya hitung-hitungan sendiri guys, ada perhitungan statistikanya dan matematikanya gitu ya. Oke, ternyata ketika dihitung gitu ya, Inggris gue tampilin narasinya Inggris karena memang Inggris dijadikan jagoan gitu ya di odds gitu ya. Jadi gue tulis Inggris. Emang hitungan gue di sini kecenderungannya Inggris menang ya 34,5. Oke, 34,5% ya, persen sekali lagi ini sampai dengan sebelum adu penalti guys ya. Terus serinya 32,75. Oke. Kalahnya Inggris. Nah, ini kalah nih, artinya peluang Denmark menang ya 32,5. Jadi tipis lah selisihnya ya, sekitar 2% ya. Artinya ini dua tim hebat, sekali lagi ini dua tim hebat gitu ya. Artinya mereka sama-sama tim hebat, bertarung dengan segala kesiapan mental gitu kan, strategi segala macam. Ini akan menjadi penentu ya. Sekarang ini hitungan semua tidak pasti guys, ini hanya hitungan di atas kertas gua. Mana yang lebih berpeluang kita nggak ada yang tahu gitu kan. Sekali lagi ya ini teman-teman boleh percaya boleh enggak gitu kan, bebas aja. Yang penting teman-teman udah lihat tadi data-datanya ya, data-datanya teman-teman udah lihat. Udah gue berusaha seakurat mungkin rekap gitu ya, di rekap manual, cek dihitung segala macam. Ya inilah hasilnya gitu semuanya. Gue hanya bisa seperti ini guys gitu ya. Kalau gue netral aja, bebas gitu siapa yang menang ya, gue mah tim hore aja semuanya. Sekarang teman-teman silakan nantinya menimbang itu semua.
coba dengan hati tenang gitu mempersiapkan semuanya, merem kira-kira siapa gitu ya, tim gue menang enggak, Inggris melaju enggak gitu kan, Denmark gimana nih gitu kan, apa seri ya, apa ini ya, ya nggak tahu gitu kan. Gue mah ya bebas aja guys, silakan gitu teman-teman, gue cuma ngobrolin bola pakai data nih, bebas gitu ya. Siapapun pemenangnya ya gue mah dukung-dukung aja, yang penting lanjut terus gitu kan sampai dengan final ya. Tim Hore mah begitu. Ya guys, silakan ya teman-teman, udah gue hitungin semuanya gitu kan, udah gue rekap, gue hanya menyajikan data ya, betullah teman-teman, silakan. Tapi yang pasti nih ya, ini mah jelas ini pasti partai ini gregetnya, kalau tebakan gue ya gregetnya ini di babak kedua ini ya, di babak kedua kalau datanya ini mungkin di babak kedua lebih greget guys. Yo guys, gitu aja guys. Jadi silakan teman-teman, mana yang terbaik gitu kan, mudah-mudahan artinya ketemulah final ideal gitu ya buat teman-teman semua sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Oke, gitu aja dari gua gitu kan, buat teman-teman yang memang artinya konten seperti ini adalah memberikan info bermanfaat, data-data update gitu kan, data-data yang unik gitu kan, segala macam. Sekali lagi silahkan berikan support ke gua dalam bentuk komen, like, dan juga donasi juga silahkan gitu ya teman-teman, bebas aja gitu kan, supaya gue makin semangat dan makin lebih baik lagi gitu kan, makin semangat, makin lebih baik lagi, makin lebih hati-hati lagi dalam menghitung gitu kan, dalam mengedit juga, dalam narasi juga mungkin segala macam ya. Gue dari bentuk itulah artinya dukungan teman-teman gitu kan, support teman-teman, donasi segala macam, mau nyawer ke gue silakan. Hatur nuhun yang udah langsung ngeklik subscribe, subrek, like, bahkan donasi, kalian luar biasa, itu menjadi semangat gue untuk terus berkarya. Oke guys, kiranya itu aja, mudah-mudahan nanti di konten final ya, habis ini kan gue udah semifinal gitu ya, di konten final giveaway lagi nih ya, giveaway, mudah-mudahan giveaway-nya nambah nih ya, buat teman-teman semua nambah gitu kan. Mudah-mudahan ada yang support gue juga, donasi juga gitu kan, untuk bantu-bantu bikin baju guys, satu nuhun gitu ya. Mudah-mudahan itu jadi support teman-teman semua, dari teman-teman untuk teman-teman juga gitu ya. Terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nantikan terus konten dari gua. Sekian dari gua, terima kasih sekali lagi. Rapapau, dadah.